selama ini belum boleh dibuka. Jadi sepertinya ada peluang untuk membuka bimbel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Tabinda Channel. Nah, kali ini aku akan share bagaimana cara membuka bisnis bimbel. Nah, sepertinya bimbel ini sangat prospeknya itu bagus banget untuk masa depan. Soalnya di masa pandemi ini banyak juga orang tua yang membutuhkan bimbel atau guru les privat datang ke rumah, karena kita tahu kan bahwa sekolah selama ini belum boleh dibuka. Jadi sepertinya ada peluang untuk membuka bimbel atau bimbingan belajar guru datang ke rumah. Nah, selain itu banyak nih adik-adik kelas kita yang mahasiswa bayar SPP kuliah tapi kuliahnya libur, jadi juga tidak bisa kemana-mana. Jadi di sini niat awal kita membuka bimbel itu jangan langsung untuk mendapatkan keuntungan banyak, tapi lebih di bagaimana kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita bisa membantu para mahasiswa yang mencari pekerjaan sampingan, dan di sisi lain kita juga bisa membantu wali murid atau orang tua yang membutuhkan guru privat untuk mengajar anak-anaknya yang di rumah saja. Nah, berikut ada beberapa tips yang dapat dilakukan teman-teman untuk membuka bimbel. Jadi yang pertama, yang paling dasar sebenarnya adalah niat kita. Jadi niat kita jangan hanya untuk mencari keuntungan duniawi saja, tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, langsung saja ya, kita langsung berbagi tips bagaimana cara mempunyai bimbel. Nah, yang pertama itu punya pengalaman pribadi mengajar les privat. Jadi sebelumnya itu aku juga mempunyai pengalaman menjadi guru les privat itu sejak kuliah. Jadi karena kuliahnya selalu pagi, jadi setelah maghrib atau di malam hari itu aku cari les privat. Jadi yang dulu itu les privatnya itu mengaji. Jadi ya tahu sendiri kan kalau gaji guru mengaji itu ya tidak sebanyak les bimbel seperti biasanya. Jadi seperti seikhlasnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting adalah pengalaman, karena pengalaman adalah guru terbaik untuk kita. Nah, selanjutnya buat logo dari bimbel. Nah, untuk aku sendiri bimbelnya itu dengan namanya Bimbel Smart Kids. Nah, kemudian ada logonya. Logonya itu seperti anak-anak gitu aja. Yang penting itu kita harus bisa memilih nama yang baik agar bisa diingat oleh orang tua dengan mudah. Itu jadi harus spesifik ya, kita sebelum membuat bimbel itu harus benar-benar memikirkan. Jadi maksud dari gambar ini apa, logo ini apa, punya tujuan apa, nanti pengen kedepannya itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu buat akun sosial media. Jadi memang sebenarnya itu pas aku ngelesin itu ada keinginan gimana ya suatu hari kalau buka bimbel sendiri gitu. Jadi kemudian habis itu kalau kita sedang ngelesin anak, jadi jangan lupa untuk dokumentasi. Nah, setiap dokumentasi itu bisa kita gunakan untuk saat kita membuat akun sosial media. Jadi kemarin Januari itu aku buat iseng-iseng ya, buat Bimbel Smart Kids itu. Terus habis itu di dalam postingan Instagram itu aku cantumkan gambar-gambarku yang saat ngelesin. Jadi seperti testimoni seperti itu. Kemudian siapkan bahan broadcast. Nah, bahan broadcast itu kita itu harus menyiapkan kata-kata, merangkai kata-kata bagaimana caranya agar orang tua itu bisa tertarik dengan kita, dengan bimbel kita. Jadi masih TK tapi belum bisa baca, mau SD tapi belum bisa baca, yuk daftar aja ke Bimbel Smart Kids, seperti itulah. Jadi ada kalimat-kalimat ajakan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah cetak flyer. Cetak flyer itu kita buat seperti desain. Jadi ada Bimbel Smart Kids, kemudian Caristung mengaji, hubungi nomor seperti ini. Jadi kita harus mendesain dengan bagus agar bisa menarik
perhatian orang tua untuk memilih bimbel kita sebagai guru yang bisa datang untuk mengajar anaknya gitu. Yang keenam adalah the power of mulut ke mulut sih. Jadi memang aku sendiri kan guru TK, jadi memang aku itu sengaja share status kayak flyer itu tadi di akun sosial media aku, di status WA seperti itu. Terus kemudian aku juga cerita ke adik kelas kalau punya bimbel gini, nanti kalau ada lowongan nanti kita kabarin seperti itu. Jadi kita harus memang punya banyak link ya, atau punya banyak teman agar bimbel kita ini juga bisa menyebar luas seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada buat konsep lembaga. Nah, konsepnya kita itu harus tahu mau dibawa ke arah mana bimbel kita itu, apakah hanya pinter calistung atau pinter ngaji, atau memang kita itu akan memberikan seperti bagaimana life skillnya, tentang bagaimana kita mengajarnya tentang akhlak atau tentang keagamaannya gitu. Jadi kita itu memang harus memiliki konsep agar anak itu tidak hanya pinter di akademik tapi juga dengan akhlaknya seperti itu. Jadi harus pinter-pinter bagaimana kita mencari tutor itu yang benar-benar bisa mengajar dengan baik. Nah, kemudian yang kedelapan adalah buat press list. Nah, aku sendiri sudah menyiapkan, jadi ada A paket harian, B paket sebulan yang diisi dengan per minggu itu 2 kali pertemuan selama 1 bulan, yang ketiga itu seminggu 3 kali pertemuan kayak gitu. Jadi nanti kita harus hitung-hitung dulu berapa keuntungannya atau berapa diskon yang harus kita berikan ke orang tua agar harganya itu bisa membuat perhatian orang tua itu memilih bimbel kita seperti itu. Yang kemudian yang kesembilan ada buat peraturan hak dan kewajiban kepada tutor. Jadi ada beberapa kewajiban untuk tutor seperti tidak boleh memutus kontrak dengan bimbel, kemudian memberikan les sendiri kepada orang tua seperti itu tidak boleh. Terus ada beberapa nanti aku cantumkan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi hak atau kewajiban wali murid. Jadi seperti jika memang izin harus tidak boleh mendadak, karena kasihan kan kalau tutor kita sudah datang ke rumah ternyata wali muridnya atau orang tuanya nggak ada, kan kasihan udah datang jauh-jauh ternyata nggak ada. Dan jadi nanti kita juga sampaikan ke wali murid sebelum daftar harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sini itu. Kemudian ada buat grup khusus tutor. Jadi di sini tujuannya itu untuk mengontrol dan memberikan motivasi untuk tutor-tutor kita agar merasa diperhatikan juga. Jadi kita nggak boleh semena-mena ambil tutor, habis itu ya sudah lepas, kemudian waktunya gajian kita transfer cuma gitu aja, jangan. Jadi kita itu memang harus benar-benar dari hati juga gitu loh kalau buat di sini seperti ini. Jadi nggak boleh asal-asalan aja gitu. Jadi di dalam grup itu kita juga memberikan motivasi, juga memberikan arahan, terus seperti memberikan koordinasi kalau memang tidak bisa datang harus izin seperti itu. Jadi kita itu benar-benar harus kontrol gitu lah. Dan kemudian yang terakhir adalah sediakan buku paket untuk murid. Jadi di sini kita juga harus memfasilitasi paketan. Jadi kalau untuk anak TK kita carikan buku yang seperti apa, membacanya seperti apa, berhitung seperti apa, untuk mengajinya seperti apa. Nah, di sini di bimbel aku itu ada paketannya 50.000 untuk TK. Yang TK itu isinya berhitung, membaca, dan mengaji. Nah, bukunya sendiri kan biasanya buku itu mahal-mahal. Jadi kita harus pinter-pinter cari di toko buku yang harganya itu 50.000 tapi kita masih punya untung. Jadi biar gak rugi. Kita kan biasanya rugi di parkir atau ternyata itu nombok. Nah, jadi kita benar-benar harus riset dulu sebelum memberikan keputusan memberikan harga paket itu. Nah, untuk SD juga seperti itu, ada buku mengaji dan tematik. Dan kita benar-benar harus bisa menghitung berapa persen keuntungan kita, berapa ruginya. Kemarin soalnya yang pertama kali aku buat paketan ini ternyata malah rugi beberapa persen, tapi nggak apa-apa lah karena itu masa promosi. Jadi teman-teman harus pinter-pinter nih buat strategi-strategi. Jadi jangan mudah menyerah atau harus terus belajar, soalnya tanpa belajar, tanpa pengalaman kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tetap semangat kalau memang kita memiliki usaha atau keinginan memiliki usaha bisnis di pendidikan, ya setidaknya kita punya pengalaman sendiri gitu. Nah, oke teman-teman, ada 11 tips, ada 12 tips lah
yang teman-teman bisa hitung sendirilah, nanti aku kasihkan di deskripsi box ya. Semoga teman-teman yang mempunyai cita-cita ingin memiliki bisnis di dunia pendidikan atau memang ingin berbagi atau ingin bermanfaat untuk orang lain, kan ada banyak cara, contohnya seperti membuat bimbel ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, cukup padat singkat dari penjelasanku ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, semoga kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar teman-teman selalu tahu informasi terbaru dari Tabunda Channel. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.